Barangkali rekan-rekan media itu tadi yang rilis yang sudah disampaikan perkembangannya, sehingga untuk kita ikuti bersama hingga saat ini ada 9 orang ya tersangka dalam perkara ini, dan semua tersangka dilakukan penahanan. Saya kira sudah sangat runut ya, tapi manakala ada 1-2 pertanyaan sebagai penegasan, silakan. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Kapus Penkum ya. Jadi 2 tersangka itu kita panggil dengan patut jam 10. Namun demikian sampai jam 2 yang bersangkutan belum hadir, sehingga kita terpaksa menjemput yang bersangkutan di kantor ya, di kantor yang bersangkutan. Cukup ya? Silakan. Mas yang baju putih. Ya, saya jawab dari belakang ya. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Siapapun, yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi disampaikan oleh PLT ya di RUT PT Pertamina ya, Patra Niaga. Saya tidak berkomentar, itu domainnya beliau ya kan ya. Yang pasti kami penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Tapi tadi saya sempat mendengar pada saat hearing dengan Komisi 12 ya. Ya, itu kan yang dimaksud. Saya juga menyaksikan di televisi bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending, ya, RON tidak berubah. Tetapi yang disampaikan ketika bahan bakar itu, anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya salah dikoreksi ya. Saya dengar seperti itu. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya ya 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di dalam fakta yang ada. Saya rasa itu jawabannya. Ya, baik, cukup ya. Masih? Jadi hasil penyidikan ya, tadi kan saya sampaikan itu RON 90 atau di bawahnya itu. Tadi fakta yang ada dari keterangan saksi RON 88 di blending dengan 92 dan dipasarkan seharga 92. Nah, apakah itu nanti RON 92? Tidak, ini ahli akan meneliti, tapi fakta-fakta alat bukti yang ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu. Untuk harga, nah itu seharga dengan RON 92. Ya. Belakang. Ya. Jadi rumah Pak Riza Khalid itu sekarang kan jadi kantor ya, di mana para tersangka dari 3 orang kemarin dari pengusaha itu berkantornya di sana, sehingga kita geledah, penyidik melakukan penggeledahan terkait dengan
alat bukti ya yang berhubungan dengan perkara ini. Ya, kita geledah. Itu. Patra niaga sudah dilakukan penggeledahan beberapa saat yang lalu. Kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum. Penggeledahan kalau tidak salah yang sudah keempat. Ya, saya rasa teman-teman adil ya kemarin ya. Ya. Asal minyak. Asal impor. Nah, ini banyak ini. Nanti saya sampaikan ya karena banyak. Ada beberapa negara. Maaf ini kurang dengar saya. Ya, nanti akan kali sampaikan itu banyak ya. Saya nggak bisa satu persatu karena itu ada ribuan kali itu. Ada ribuan kali selama 5 tahun. Ya. Baik. Ya, ini kan penyidikan ini kan tahun 2018 sampai 2023. Bukan sekarang ya, tahun yang lalu. Berarti ini kan sudah selesai ini, ya kan? Ya, saya rasa itu jawabannya. Ya, baik, cukup ya. Saya kira cukup jelas. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan media yang sudah berlelah-lelah terus memberikan dukungan kepada institusi Adi-Aksa yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, itulah tadi konferensi pers yang dilakukan oleh penyidik, maksud kami Direktur Penyidikan Abdul Qohar terkait dengan perkembangan terkini penanganan penyidikan perkara tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina periode 2018 hingga 2013. Di mana tadi disampaikan bahwa Kejaksaan Agung telah memeriksa 2 orang saksi, di mana awalnya kedua saksi ini dijadwalkan akan diperiksa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Namun hingga waktu ditentukan belum juga muncul ke Kejaksaan Agung sehingga pihak dari Kejaksaan Agung harus melakukan jemput paksa terhadap 2 saksi ini. Dan kemudian dari 2 saksi ini setelah dijemput paksa oleh pihak Kejaksaan Agung lalu dilakukan pemeriksaan maraton yang dilakukan dari pukul 3 hingga tadi dilakukan konferensi pers. Dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa kedua tersangka ini, maksud kami Kejaksaan Agung menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan 2 saksi tersebut sebagai tersangka. 2 saksi tersebut ialah yang pertama Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, lalu yang kedua ada VP Feeding Operation PT Pertamina Patra Niaga. Dan 2 saksi tersebut pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, yang artinya hingga sampai saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah ini. Yang mana kita ketahui sebelumnya 7 orang tersangka sebelumnya juga sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, di mana ke-7 orang ini terdiri dari 4 pegawai Pertamina dan juga 3 pihak swasta. Dan tadi juga disampaikan bahwa dari tindakan dugaan tindak pidana korupsi ini negara mengalami kerugian hingga mencapai 193,7 triliun rupiah. Dan tadi juga sempat dijelaskan bahwa salah satu modus para tersangka ini melakukan tindak pidana korupsi ini adalah tersangka diduga menyelewengkan spek minyak yang dibeli melalui mekanisme impor. Di mana dalam hal ini minyak yang dibeli adalah minyak dengan spek RON 90, namun dibayarkan adalah minyak RON 92. Dan juga di sana dilakukan pembelian minyak mentah impor tersebut diduga dilakukan setelah fakta penyidikan menyatakan tersangka tersebut melakukan pengkondisian dalam rapat optimal hilir untuk menurunkan produksi kilang hingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya. Dan pemirsa, itulah tadi
konferensi pers yang dilakukan oleh pihak dari Kejaksaan Agung. Dan berakhirnya konferensi pers juga mengakhiri jumpa kita dalam Breaking News pada malam hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini. Akhir kata, saya Adir Fasal. Sampai jumpa.